Selamat pagi anak-anak yang ada lagi kerja di rumah, nyiapin studio atau belajar mandiri. Ini saya buatin presentasi tentang pandemik gitu. Dan kaitannya ke arsitektur supaya bisa tahu nanti apa yang sebenarnya dihadapin oleh profesi kita. Nah, kuliah ini saya ambil dari beberapa sumber. Sumber yang pertama, buku ini yang didevelop oleh Tennis Publishing, judulnya Bathroom by Design. Di sini ada History of the Bathroom, yang dimana mendasari perpindahan beberapa teknologi bangunan dari yang sifatnya metal ke plastik gitu ya, supaya lebih murah dan lebih hygiene gitu. Dua hal itu, lebih murah dan lebih hygiene. Tentu saja industri bekerja dan itu jadi lebih cepat, industri manufaktur. Yang kedua, buku yang diambil adalah dari buku Benjamin Stein, Building Technology, Mechanical and Electrical System. Di sini ada beberapa sistem yang bisa dipegang gitu untuk beberapa terminologi. Yang ketiga, dari beberapa website yang terkait dengan apa yang dikembangkan, wacana yang dikembangkan oleh GSD, Graduate School of Design dari Harvard. Nanti ada linknya di sini. Bisa ada di Architectural Digest beberapa wacana yang diberikan oleh penulis. Cube.com dan CDC ini kaitan ke beberapa lembaga yang mengembangkan data-data tentang penyakit, dan tentu saja WHO, ya, World Health Organization. Jadi ini disusun berdasarkan beberapa analisa yang simple, yang sederhana terhadap data-data yang ada. Kalau kita tahu nanti kita pakai modul-modul, tapi bisa nanti ya. Apa sih definisi dari penyakit itu? Epidemik itu adalah sebuah penyakit yang menyebar melalui infeksi sebenarnya. Sesimpel itu. Akhirnya ini bukannya barang yang baru, tapi ini barang yang sudah biasa terjadi sebenarnya. Cuma mungkin secara viral mungkin berbeda gitu, tidak masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini ada data-data bagaimana beberapa penyakit itu yang membunuh manusia ini sudah nyata-nyata ada. Kolera udah membunuh kira-kira 4 juta jiwa, 4 juta ya. Dan influenza waktu 1918 membunuh 50 juta, 1958 membunuh 10 juta, 1998 1 juta, dan 2009 19.000. Nanti kita breakdown lagi case untuk flu karena kita lagi dalam fokus ke COVID-19 gitu ya. Tipes 11 sampai 20 juta gitu ya, dan 161.000 kematian per tahun. Smallpox sudah 300 juta, jadi banyak banget, dan ini sudah selesai. Jadi kalau misalnya di kalangan ibu saya gitu ya, itu punya tanda scar di sini. Itu tanda vaksin smallpox yang sekarang sudah nggak ada. Jadi sudah musnah, puji Tuhan gitu. Penyakitnya itu akan ada kayak inflamasi di sekujur badan seperti cacar gitu ya. Itu sudah nggak ada, puji Tuhan ya. Measles masih ada 140.000 setiap tahun di tahun 2018 loh ya. Tuberkulosis besar banget, ini musuh dari kita semua, 1,5 juta jiwa, mengerikan 2018. Lepra hampir musnah sebenarnya, tapi masih ada case-nya per 1 sampai 10.000, berarti bukan levelnya bukan wabah gitu ya. Malaria 400.000 di 2018, dan yellow fever yang ada di Amerika dan di Afrika itu di 30.000 yang meninggal. Jadi kalau kita lihat ini dibandingkan dengan COVID yang ada gitu ya, dimana yang itu 16.000, sebenarnya memang yang ditakutkan adalah penularannya begitu cepat gitu ya, dan bisa mengganggu disrupsi healthcare system. Healthcare system yang meaning itu adalah ekosistem yang ada, yang merajut kita semua nih. Nah begitu itu kacau dan dokter-dokter banyak yang terjangkit virus,
Nah, akhirnya tidak ada yang bisa melayani normal healthcare system yang mungkin bukan cuma COVID aja, tapi TBC, kolera, tipes dan sebagainya. Nah, itu yang ditakutkan, breakdown of ecosystem, healthcare ecosystem. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini yang mau kita mulai dengan data yang ada. Nah, habis itu bagaimana arsitektur, gitu ya. Kalau kita lihat di flu ini dibagi atas 4 pandemik besar, itu 1918, H1N1, H2N2, 1957, 1958, dari tadi hampir 50 juta jiwa, 10 juta jiwa, sampai 19.000, 1 juta jiwa sampai 19.000, 1998 sampai 2009. Jadi di 2011 juga ada pandemik yang menyebabkan economic recessions juga gitu, dan orang-orang jadi takut gitu. Seperti itu. Jadi kita lihat dengan definisi karantina ini gambar 3 astronot dari luar yang dikarantina selama 21 hari gitu. Jadi karantina menjadi satu hal yang memang wajar terjadi, dan apabila ada pandemik yang terbaik adalah karantina gitu. Nah, di dalam karantina itu imunitas akan meningkat. Setelah itu di dalam sebuah dalam sejarah dunia, justru penyakit itu dibawa oleh kolonialisme gitu, oleh para penjajah yang masuk ke dalam indigenous area, dan kemudian orang-orang yang di tempat asal itu malah meninggal gitu. Jadi kembali gitu. Jadi ya justru malah healthcare system yang ada itu malah akan membantu. Sesuatu yang disintegrasi dan masih tribal atau rural itu justru akan mengalami kematian yang cukup besar gitu. Terbukti di musnahnya beberapa peradaban ya, di Amerika, Indian people, Aboriginal people di Australia, yang dibawa carrier-nya justru oleh para penjajah gitu. Jadi seperti itu. Nah, habis itu saya sebut arsitektur diktum. Diktum adalah sebuah statement yang menurut yang menggunakan statement sudah pasti benar gitu. Pembuktiannya tidak penting atau belum terbukti gitu. Karena sifatnya adalah statement, maka itu tidak penting pembuktiannya. Statement dulu gitu. Nah, arsitektur diktum ini banyak terulang gitu di dalam narasi dari arsitektur, sejarah arsitektur. Nah, ini salah satu yang dibuat oleh Richard Neutra. Dia memanfaatkan beberapa konsep-konsep yang digawangi oleh rumah sakit tuberkulosis, dimasukin ke dalam rumah. Jadi konsepnya adalah cahaya matahari yang masuk, penghawaan yang baik, centralized system, dan biogenic environment yang misalnya sampai handle-nya itu bisa tidak perlu disentuh pakai tangan, jadi pakai pergelangan gitu, jadi ngedorong gitu. Jadi makanya muncullah beberapa solusi seperti pivot door atau concealed door yang nggak perlu pakai kusen, tapi dia stoppersnya bisa otomatis. Jadi seperti itu. Jadi building teknologi akan mengikuti arsitektur diktum yang ada, karena untuk menciptakan biogenic environment. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, kita akan lihat lagi traces historinya gitu ya. Nah, pada akhirnya ini semua arsitektur akan bertransformasi. Implementasi dari arsitektur akan bertransformasi ke dalam sebuah lingkungan yang lebih sehat. Seperti dulu masih kita lihat adanya karpet di rumah-rumah di Inggris gitu. Yang ini lama-lama hilang menjadi porselen. Dan supaya air bisa cepetan kering gitu ya, dan germsnya bisa berkurang. Jadi transformasi ini akan terjadi. Jadi yang sebelumnya ada menjadi tidak ada. Nah, pertanyaannya apa yang sebelumnya ada jadi tidak ada gitu kan ya. Nah, sebenarnya dari architecture studies ini mulai kita masukkan arsitektur atau hygienic itu masuk ke kamar mandi. Kamar mandi yang sifatnya dari ritual, cuma mistik gitu ya. Alat untuk membasuh diri, mencucikan diri, sampai ke komunal, alat untuk bersosialisasi di kamar mandi loh ya. Dulu waktu di Roman masih cewek sama cowok gabung jadi satu, sampai munculnya banyak skandal. Akhirnya dipisahkan gitu ya. Nah, habis itu begitu dipisahkan munculnya public dan private. Public dan private muncul lagi rich and poor. Jadi yang bisa menikmati private bathroom itu cuma yang rich people gitu. Nah, itu seperti itu terjadi di Inggris gitu. Nah, habis itu pada akhirnya munculnya dengan beberapa diktum-diktum yang terjadi setelah sampai
begitu modern. Sampai pun sekarang di rumah yang standar pun sudah memiliki kamar mandi yang private. Nah sekarang what next gitu ya. Nah ini muncul nih beberapa timeline dari 3000 sebelum Masehi sampai sekarang gitu ya. Dikelompokkan dari 4 kategori yang ada, dan muncullah bukti-bukti gitu ya, kayak sebelah kanan itu artwork yang diri gitu ya di beberapa sungai lah. Di sungai kita bisa interpretasi dengan sungai Gangga, sungai Nile gitu dan sebagainya kayak gitu. Ada beberapa evidence dari munculnya bathtub gitu, yang ini di Kreta, di Knossos gitu ya, munculnya bahwa ini sudah ada loh bathtub itu di standar raja gitu. Nah pipa-pipa jadi penting. Nah ini masih pakai pipa terakota gitu. Ya of course kalau misalnya gempa hancurlah sistemnya, jadi ya tidak durable sama sekali gitu loh pengembangannya. Dan akhirnya muncullah nanti aquaduk untuk menyuplai, tapi seperti saluran terbuka untuk menyuplai kota gitu ya. Nah kita ingat ini lukisan ini School of Athens gitu, tempat para orang-orang pintar berkumpul. Plato, Socrates, Michelangelo yang gambar, Raphael gitu, Michelangelo yang paling bawah gitu. Ini banyak interpretasi terhadap beberapa orang yang ada gitu. Habis itu bahwa di bawah dari social space ini yang di kamar mandi gitu ya, kamar mandi umum itu ada beberapa jalur sirkulasi dan tempat untuk memanaskan air gitu ya. Gitu. Jadi sebagai tempat berkumpul gitu. Nah muncullah beberapa skandal gitu yang ada sehingga itu mulai masuk lagi ke dipecah-pecah menjadi cewek yang sebelah sini, cowok yang sebelah situ. Dan ini gambaran dari kontur dari aquaduk yang ada yang menyuplai kota Nimes gitu ya. Jadi kemudian Romawi itu kan menguasai ya. Akhirnya sistem kota bekerja itu mengikuti apa yang mereka miliki gitu. Jadi banyak kota-kota yang masuk ke penguasaan Roma itu punya sistem air yang seperti kita lihat ini, aquaduk system. Jadi disalurkan dengan sistem air yang terbuka. Nah gitu. Kemudian beberapa orang-orang yang di budaya di sini dijelaskan di dalam buku Tainus ini bahwa kelompok dari Yahudi itu mengadopsi cara-cara budaya yang ada di Roma. Jadi sampai cara memanaskan, menyamankan badan gitu, habis itu pakai perapian dan pada akhirnya itu juga diadopsi dan dimodifikasi dengan pengobatan. Jadi kamar mandi berfungsi juga sebagai tempat pengobatan sampai masuk ke di sini di Columbia, Pre-Columbian Society sama hammam di Arab. Jadi menyebar nih apa yang dimasukkan di kebudayaan Roma. Nah, masuk lagi ke dalam penemuan ash trap. Alexander Cumming itu menemukan ash trap untuk men-trap odor. Nah, oleh karena itu kalau kita bisa tahu nih, makanya saya bawa ini beberapa sampel. Ini P-trap. Ya, jadi air kan di sini ya. Jadi supaya bisa bau itu nggak keluar gitu ya. Kan masuknya kan dari sini ya. Ini trap air. Nah, ini namanya P-trap. Tadi yang ini ash trap, yang bentuknya S ya. Yang ini bell trap. Nih, ini bell trap. Bell gitu. Ada drum trap. Gitu. Drum trap itu bentuknya kayak drum di bawah. Ini membuat berarti bau bisa dihilangkan. Kalau bau dihilangkan berarti bisa masuk ke dekat dengan living quarters. Gitu. Jadi begitu masuk begitu, ini jadi berbeda sama sekali. Jadi kalau gitu bisa masuk private. Nah, penemuan bidang teknologi ini penting banget. Yang kedua adalah penemuan dari pipa. Kalau kita bisa tahu, ini pipa besi yang ferrous. Jadi sebenarnya ada beberapa klasifikasi pipa. Gitu ada. Yang logam dibagi dua, ferrous dan non ferrous. Ferrous itu besi ya,
Non ferrous tuh ya kita bisa macam-macam, ada campuran-campurannya. Ada tembaga dan sebagainya. Ada yang untuk yang tidak bakal karatan, ada yang masih karatan. Kalau ferrous masih karatan ya. Habis itu masuk transformasi pipa plastik. Pipa plastik ada 4 tipe. Gitu. Ada yang bisa beracun, ada yang bisa nggak beracun. Gitu. Nah, salah satu tipe yang tidak beracun, gitu ya. Ini dengan tidak mengendorse produk apapun. Jadi yang tipe selang ini menjadi sangat efisien gitu karena dia digulung. Gitu. Kalau ini kalau yang tipe pipa, gitu ya, tipe pipa itu punya keterbatasan karena dia harus dipotong. Gitu ya. Dua-duanya grade-nya sama. Yang tipe pipa lebih tahan tekanan. Jadi untuk beberapa bangunan yang memiliki tekanan tinggi, pompa atau sebagainya, bisa menggunakan yang selang tapi punya batas. Pada akhirnya di Inggris ini, ini sebelum penemuannya tadi gitu. Jadi pakai portable gitu karena gua nggak pengen rich and poor people itu kan ke-define di Inggris. Jadi pakai portable. Dan portable ini dari kayu, gitu ya, sampai ke plat tembaga gitu ya. Nah karena apa sih? Karena memang di public bath itu banyak penyakit. Dan ditransformnya melalui liquid ya, jadi seperti itu. Nah ini habis itu ya diasosiasikan dengan tempat yang mesum gitu. Jadi karena ya tadi cewek sama cowoknya kan sedikit separasi, kadang-kadang tertutup, terbuka dan sebagainya. Nah jadi psikologi yang terbentuk menyebabkan pengembangan secara massal untuk private bathroom. Nah pada akhirnya itu tangkinya di atas. Jadi dituang dulu. Ini jangan bayangin kalau kita itu dulu pakai pipa gitu dari toren air ke shower, nggak kayak gitu. Jadi secara ini secara modular dibuat gitu, portable gitu. Nah temanya adalah portable lah ya. Bahkan even beberapa hal portable. Nah pada akhirnya ya semakin berkembang, semakin bersih, semakin punya gaya gitu ya. Nah, pada akhirnya pemisahan antara rich and poor gitu, dan beberapa grade dari yang namanya sanitary. Sanitary ada yang sampai pakai besi biasa, ada yang pakai tembaga dan sebagainya. Ada yang lebih minimalis, ada yang punya style gitu. Seperti itu. Dan pada akhirnya ini mempengaruhi cara berpikir gitu, bahwa bathroom design menjadi sebuah kebanggaan. Gitu. Muncullah kalau kayak gitu kenapa kita nggak bikin central system gitu, yang punya tangki air sendiri, udah nggak perlu lagi pakai portable system, dan semuanya embedded di dalam arsitektur. Jadi arsitektur ya akan merespons gitu dari demand dari society, karena ada perubahan cara pikir. Nah cara pikir ini yang merubah arsitektur sebenarnya. Nah mulai berubah gitu. Nah ditemukan glaze ceramic karena dia lebih mudah dibersihkan gitu, dan lebih tahan karena yang permukaannya yang licin gitu. Ini perbedaan antara bathroom yang ada di Amerika dan di Inggris. Ya, kalau di Inggris itu dulu kan ini sebelum Amerika ya, Inggris dulu itu dipisah, tempat untuk buang air besar dan tempat untuk mandi. Jadi ada dua komponen yang terpisah. Tapi begitu masuk ke Amerika gitu ya, ini lebih efisien lagi. Jadi ada semuanya ada di dalam satu tempat gitu. Nah tadi dari public kan berubah jadi private, tapi integrated gitu ya. Nah seperti itu. Kembali lagi sebenarnya. Jadi semakin lama bathroom itu sebagai tempat untuk ritual gitu, tempat untuk relaksasi, tempat untuk romantisasi, tempat untuk balik lagi ke awal, tempat yang untuk menyucikan diri kembali gitu, karena hygienic needs-nya sudah selesai gitu. Nah sekarang begitu masuk ke virus, hygienic needs-nya dibutuhkan lagi gitu. Nah ini akan merombak beberapa tantangan. Tetapi apa yang dirombak nanti kita bahas setelah ini ya. Nah habis itu kembali lagi ke sini. Nah fungsinya sudah dapat, hygiene sudah dapat, maka bentuknya akan semakin elaboratif.
gitu, yang tadinya hanya tempelan, glaze-nya berubah menjadi sebuah motif, berubah menjadi art gitu ya, yang beauty, yang punya bentuk lain daripada cuma basic needs gitu. Nah pada akhirnya muncul beberapa tipe-tipe gitu, seperti tipe Jepang, gitu ya, sunken bathroom gitu ya, dan beberapa tipe-tipe yang lain. Yang menurut saya itu tidak unlimited. Tapi yang paling penting adalah ini sebenarnya. Jadi apakah kita tahu bahwa flushing toilet kita itu sebenarnya 6 liter kalau setiap kali nge-flush. Dan yang paling kecil itu sebenarnya cuma 3 liter. Jadi kalau misalnya kita lihat dua tombol ini, satu 3 liter, satu 4,5 liter, kita tahu mana harus mencetkan sekarang. Jadi supaya memang baru di tahun 1999 ya, Toto baru ngeluarin yang 3 liter. Gitu. Jadi dengan dual flush. Makanya kalau lihat ada dual flush itu akan jadi sangat baik. Nah, yang ada di Indonesia di pasar itu banyak yang 6 liter. Yang harganya tidak terlalu mahal itu kebanyakan 6 liter. Jadi memang it comes to the costing as well, gitu. Karena ada teknologi yang dibutuhkan. Nah, gitu ya. Nah, balik lagi ke kota gitu. Jadi di tahun 1930 setelah pandemi itu selesai gitu ya, beberapa kali lah ya, nggak cuma sekali selesai 1918 tuh ada runtuhan terus. Habis itu muncullah ini poster gitu ya, dari bagian perumahan di New York ya, lagi di Plant Housing Fight Disease. Apa sih solusinya? Simple, courtyard housing. Cahaya masuk, penghawaan, efisiensi dan sanitasi. Gitu. Utilitas lagi jadi bermain. Jadi disinilah kita lihat di Sanatorium Paimio yang didesain oleh Alvar Aalto. Dan sebenarnya ini nggak ada kaitannya sama TBC sama sekali. Jadi pada waktu itu yang lucunya adalah desain ini digadang-gadang bisa menyembuhkan pasien tuberkulosis. Padahal nggak bisa. Yang bisa nyembuhin tuberkulosis cuma obat gitu. Tapi memang itu menyebabkan psikologi orang yang tinggal di situ itu menjadi bahagia karena punya view ke arah hutan pinus gitu ya. Habis itu space-nya juga efisien dan mereka secara psikologi nggak takut akan megang handle gitu. Dan semua itu bisa double sided gitu. Dan memang tone-nya itu hangat gitu, didesain secara baik. Nah yang menarik kan di sebelah kanan ini menggantung si jendelanya menggantung tanpa struktur. Jadi memang kita bisa melihat kayak panoramik gitu. Dimana pada zaman itu ya rumah sakit itu tidak punya fitur-fitur arsitektur seperti itu. Melihat seplong seperti itu tanpa kolom itu menjadi sesuatu yang sangat luxurious untuk arsitektur. Nah pada waktu Alvar Aalto bisa membuat pasiennya lebih bahagia meskipun secara fundamental tidak mengobati tuberkulosis. Nah ini dalamnya, jadi ruangannya hangat seperti di rumah, itu konsepnya. Di tangga pun masih bisa melihat view gitu dan masih bisa menghabiskan waktu untuk sambil merecover selama 6 bulan gitu. Kan ya ini didesain supaya menerus gitu loh. Ini kalau jadi buat safety dan sebagainya. Dan ini di sisi sebelah kanan dari arah jari saya gitu. Ini sebenarnya kan kebuka ya, tapi pada akhirnya itu ditutup karena memang dingin gitu. Karena mimpinya kan berjemur di udara terbuka, tapi di sana waktu winter itu dingin, jadi anginnya itu masuk. Jadi kalau mau winter mau bisa berjemur harus ditutup kaca gitu. Jadi memang banyak hal yang dialter gitu setelah desain. Nah sekarang memang tidak berfungsi sebagai rumah sakit TBC, sekarang berfungsi untuk mental clinic. Jadi tempat dimana untuk mendekatkan diri sama keluarga itu kesana. Jadi buat bersenang-senang bersama keluarga itu book room kayak guest house itu bisa di situ. Jadi bisa book one of the weeks ya, bisa book berapa weeks gitu. Kalau ada mental butuh naikin motivasi juga ke sana. Jadi apa tuh definisinya? Itu lebih ke psikologi ya. Oke. Nah ini denahnya sangat menarik, kombinasi dari single loaded corridor gitu. Dimana pada waktu digadang-gadang single loaded itu mahal gitu ya, memang mahal gitu. Tapi Alvar Aalto sudah berhasil membangun sesuatu yang sifatnya
monumental pada zamannya gitu. Single leaded corridor, double leaded corridor di sebelah atas gitu, yang B dan C, tapi yang di sini tipis itu single leaded corridor itu menghadap langsung ke arah hutan pinus. Gitu. Seperti ini. Bisa dilihat ya, ini view-nya kan ke bawah. Tipis gitu. Tipis. Jadi semuanya dapat cahaya. Seperti itu. Nah, yang menariknya adalah yang di tengah itu adalah untuk utilitas, untuk menghangatkan centralized heating system gitu ya. Nah, ini tempat untuk berjemur gitu ya, pada zamannya. Ini baru buka gitu ya. Jadi di foto. Dan ini jadi sesuatu yang sifatnya viral pada zamannya gitu. Wah, ada solusi untuk tuberculosis hospital gitu. Seperti ini. Dan memang di sana memang jadi cukup influential, sampai di Amerika itu direplikasi, dan Alvar Aalto menjadi seorang bintang gitu ya. Nah, yang menarik adalah desain dari wastafelnya gitu, yang even didesain supaya suaranya itu tidak kedengaran mungkin ya, sekecil mungkin gitu ya. Nah, seperti itu. Ruangannya belum melihat ke view. Nah, yang menarik adalah handle-nya gitu. Ini teman saya namanya Khalid ya. Jadi bisa didorong gitu, ataupun bisa ditarik. Jadi jadi nggak perlu dipegang gitu. Jadi ditarik. Ya, jadi pakai elbow. Nah, pada elaborasi lebih lanjut ini digunakan untuk orang-orang tua, karena banyak orang-orang tua tidak memiliki genggaman yang cukup kuat gitu. Jadi bisa pakai elbow gitu. Kalau untuk tuberculosis, supaya penyebarannya tidak masuk ke gagangnya gitu ya, buat makan dan sebagainya. Nah, pada akhirnya ini selesai dengan Alvar Aalto gitu ya, dan kita lihat bahwa arsitek itu sebenarnya punya efek di dalam merancang sebuah support system supaya kita bisa punya perasaan untuk bisa hidup berbahagia. Seperti bukunya Alan de Botton gitu ya, Architecture for Happiness gitu. Bisa jadi penting gitu. Nah, salah satunya ini gitu ya, didevelop oleh studio namanya Made in Earth gitu. Nanti coba dilihat ya, ini dari design.com. Ibaratnya colorful foster home in India for HIV positive children. Jadi tempatnya itu inspiring, warna-warni, banyak cahaya gitu ya, banyak tempat main gitu ya. Ini part of the charity, di mana kalau bisa dilihat ada bunk bed disusun, jadi single bed, bukan bunk bed, single bed yang disusun. Habis itu sama beberapa WC yang centralized gitu ya. Sebenarnya fixture-nya ya untuk membuat dia lebih happy, itu ditunjukkan dengan foto-foto yang anaknya juga senyum gitu ya, seperti itu. Nah, arsitektur sebenarnya bisa membuat seperti itu. Nah, ini saya kasih conclusion saya seperti ini. Saya pikir it's not sejarah manusia bukan sejarah yang sedih selalu sedih dan happy selalu happy. Pandemik muncul untuk menghajar kita supaya kita itu sadar kembali dan mengetahui keterbatasan diri dan keterbatasan sistem. Hipotesisnya adalah semakin integrated sistem itu sebenarnya akan semakin cepat recover. Tapi semakin disintegrated dan semakin tidak kompak, maka itu akan menciptakan seleksi alam dan ada banyak kematian. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat grafik dari penurunan kematian sebenarnya ini sudah jauh sangat lebih baik dibandingkan 100 tahun yang lalu. Jauh banget gitu ya. Nah, pada akhirnya begitu. Ini ramalannya, ramalan untuk yang di rumah gitu ya. Orang-orang akan tinggal di rumah banyak gitu. Ini yang dikasih di wacana yang diberikan di GSD ya, School of Design gitu. Jadi orang-orang akan di rumah banyak bahkan lebih banyak waktu di rumah. Tapi tidak untuk orang-orang yang ada di garda depan, medical professional. Itu akan terus ada di luar rumah dan akan terpapar gitu. Nah, ramalannya adalah bagaimana skill untuk medical workers apabila ini it's gonna be turning very bad, itu harus ditransfer secara langsung ke dalam orang-orang yang biasa supaya quantity medical workers yang ada di garda depan itu mencukupi gitu ya. Nah, di rumah akan punya support gitu. Jadi ini sebuah tantangan untuk arsitek untuk menciptakan
physical and mental health. Jadi bagaimana supaya rumah itu benar-benar nyaman secara psikologi dan secara fisik, bisa dipakai dengan nyaman dengan biaya yang semurah mungkin dan estetik yang sebaik mungkin. Tantangannya akan lebih besar gitu, untuk narasi yang lebih optimal. Habis itu untuk neighborhood akan diberlakukan strict jam-jam khusus gitu, atau ada kesepakatan khusus kapan boleh dan kapan nggak boleh, dan akan bergantian dengan social distance. Ini strict suppression yang kita sudah alami sebenarnya. Jadi banyak yang work from home, banyak yang belajar di rumah, itu strict suppressions. Jadi tekanan secara disiplin gitu ya. Ya orang keluar rumah juga exercise juga punya social distance gitu untuk bisa olahraga. Dan delivery akan dilakukan secara online gitu, untuk makanan, logistik sistem dan sebagainya. Kota sebenarnya akan diredefinisi ulang, bahwa mungkin kota itu adalah neighborhood, dan kota menjadi sebuah tantangan bahwa yang makin terintegrasi yang seperti saya bilang tadi akan punya competitive edge. Jadi kota-kota seperti Singapura yang sudah terintegrasi sistemnya akan punya competitive edge untuk recover lebih cepat. Dan sedangkan kota-kota yang lain mungkin bisa berharap melalui solidarity value seperti bernyanyi bersama dan saling memberikan support sama lain. Sementara fatality rate-nya akan cukup tinggi atau mungkin lebih tinggi dibandingkan sistem yang lebih terintegrasi. Jadi kota-kota yang perlu lebih terintegrasi, perlu lebih kompak. Jadi nggak cuma value harus ya, solidarity dari manusianya, tapi ekosistem implementasi, metodologi SOP untuk pengerjaan, dari proses, produk, menjalankan semua total sistem perlu jadi penting. Gitu. Jadi itu akan jadi satu tantangan. Gitu. Nah, meanwhile begitu di ini yang dibikin sama Kalorati ya, ini adalah sebuah narasi yang sifatnya kita perlu siap gitu. Siap untuk lebih cepat gitu, lebih adaptif gitu, lebih fleksibel gitu, di dalam menciptakan beberapa kantong-kantong untuk orang yang terinfeksi masuk ke sini. Sebenarnya tidak perlu, yang hipotesisnya adalah responsive and agile ini diwakili oleh bentuk kontainer gitu. Jadi tergantung sebenarnya material apa yang ada di lapangan, apa yang bisa mengkonten dengan cepat. Solusinya gitu ya, yang dia kasih gitu ya, ada beberapa. Nah pada akhirnya untuk cepat bisa untuk dimanufaktur, cepat untuk bisa direplikasi, cepat punya containment yang tinggi gitu ya, integrasi yang saya bilang tadi, habis adaptasi bisa dipindah kemana-mana dengan beberapa joiners yang ada. Nah setelah itu balik lagi ke sini, yang di-develop oleh Ivo Tenbury sama Freddy Ho. Ada kemiripan kan tadi dengan yang didesain oleh Alfa Laval, udah hampir 100 tahun yang lalu. Jadi tapi membedakan apa? Teknologi 3D printingnya. Untuk pertama kali apabila kita punya mesin 3D printing di rumah atau di institusi yang sifatnya tidak masif skala manufaktur, bisa dibuat sendiri. Nah itu yang jadi penting, karena craftsmanship atau ketukangan itu mungkin bisa akan ada fokusnya di rumah-rumah yang sifatnya lebih cluster, yang sifatnya home tadi dan neighborhood system. Jadi ini akan jadi sangat penting ya. Jadi building teknologi yang sifatnya 3D printing tadi nggak ada dan kekuatan yang bisa dipertanggungjawabkan gitu, akan bisa menyuplai beberapa fixtures yang ada. Jadi ini bukan salah satu peluang yang ada gitu. Jadi seperti itu. Nah pada akhirnya ini kesimpulannya. Jadi dalam kenyataan gitu ya, protection itu didapatkan untuk yang lebih punya integrasi dari sebuah sistem yang lebih sehat. Saya sebut itu integrated hygienic ecosystem. Dan seleksi alam akan terjadi ke dalam sistem yang tidak terintegrasi atau tidak kompak atau scattered atau tidak ada implementasinya gitu. Ini sebenarnya hanya untuk membuat nyaman dirinya sendiri, untuk menjawab realitasnya, karena tidak ada pilihan lain. Jadi yang bisa disajikan adalah ya mungkin bernyanyi solidarity forever gitu. Jadi seperti itu. Jadi itu terjadi di Italia gitu. Nah pada akhirnya gitu ya,
Kita perlu term tadi, solidarity tadi di dalam grassroots level. Nah, tapi yang lebih penting adalah menjawabnya dengan integrasi desain ekosistem yang lebih analitis, yang nggak cuma diktum tapi konkret gitu, yang jarak antara implementasi sama konsep itu rapat. Nah, ini akan terjadi sih, akan ada integrasi yang lebih advance lagi. Oke, pada akhirnya proteksi akan terjadi di dalam sebuah kota yang atau lingkungan yang lebih terintegrasi, yang lebih siap dan lebih kompak, yang nggak cuma didiktum tapi juga diimplementasi. Habis itu natural seleksi atau seleksi alam akan terjadi di dalam kota atau lingkungan yang tidak terintegrasi, yang tidak punya implementasi yang kuat gitu. Dan pada akhirnya kita pasti perlu untuk saling membantu satu sama lain sih. Entah itu dalam level diktum gitu, atau sampai ke level implementasi, untuk bisa punya sebuah global solidaritas gitu. Jadi untuk menuju kemanusiaan gitu. Pada akhirnya yang diperlukan adalah analitik design yang lekat gitu antara konsep dan keterbangunan. Jadi jaraknya akan semakin lekat dan akan semakin cepat gitu. Dan ini akan menjadi sebuah konsep yang terintegrasi untuk bisa menjawab tantangan kesehatan kembali. Nah, agar bisa kembali ke situasi yang normal. Ya seperti pandemik atau epidemik atau apapun itu akan kembali ke normal sih. Cuma ya kita harus semakin aware gitu akan perubahan yang terjadi. Ya, seperti itu. Terima kasih.